Sod, sin dan zai itu dinamakan dengan huruf-huruf sofir, ya. Huruf-huruf sofir. Sofir itu ya secara ini adalah secara bahasa adalah suara burung. Ya, suara burung. Kenapa disebut dengan suara burung? Karena huruf-huruf sofir ini dia seperti mengeluarkan suara burung. Ya, ada itu. Nah, itu ada ininya, apa namanya? Desis, ya, ada desis yang memang dia disebutkan seperti bunyi suara burung seperti itu, ya. Baik, bisa kita lihat di sini untuk huruf shad, ya. Untuk huruf shad, makhraj ketiga huruf ini adalah yaitu ujung lidah bersama dengan lapisan bagian dalam gigi seri bagian bawah, ya. Lapisan bagian dalam gigi seri bagian bawah, ya. Huruf yang keluar dari situ yaitu huruf shad, kemudian sin dan zai, ya. Z, 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 z. Jadi dia posisi daripada lisan kita agak tertekan dan mengenai gigi bagian bawah. Z, z. So, s, else, else, else. Nah, seperti else, 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 so. Jadi tidak kalau kita bahas dengan pembahasan yang barangkali yang pernah kita pelajari itu sod harus dimoncongkan so seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini memang beda, ya, beda posisinya. Jadi dia memang bukan dimoncongkan, tapi bagian daripada lisan kita agak tertekan ke gigi seri bawah, ya. Jadi ke bawah. So, seperti itu. So, else. Adapun huruf shad, maka dia karena huruf isti'la, ya. Karena huruf isti'la jadi sama, ya. Setiap huruf-huruf isti'la selalu, ya, selalu terangkat daripada ini dia, ya, pangkalnya selalu, ya, pangkalnya selalu terangkat untuk huruf-huruf isti'la, ya. Dan shad termasuk dia huruf isti'la. Baik, so, coba diucapkan shad. 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 Baik, coba satu-satu. Pak Mudir, silakan, Pak. So. Baik, posisi dilihat posisi daripada lisan kita ke gigi bagian bawah. So. Ya, ada. Baik. Ada sudah mulai ke gigi. Karena beda, ya. Kalau misalkan kita tidak menekan lisan kita ke gigi bagian bawah, maka yang keluar adalah so. Beda suaranya. So dengan so. Else, else dengan aso. Itu beda, ya. Jadi also dengan also dengan so memang beda, ya. Nah, dibedakan, tolong dibedakan suara yang keluarnya, tolong bedakan, ya. Karena ini bukan 100% bunyinya huruf
S dan O, jadi so gitu, so ya, tidak. Di situ ada sedikit penekanan lisan ya, penekanan lisan ke gigi bawah. Jadi so, 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 so. Nah, baik. Coba lagi Pak Mudir, silakan. So, so, baik. So, si, su, bas. So, si, su, bas. 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 So, bas. Bas. Baik. Baik, khair. Jazakallah, Pak Mudir. Berikutnya Pak Yuliadi, silakan Pak. So, si, su, bas. So, si, su, bas. Baik, sod. Sod. So. 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 Si. Si. Su. Su. Bas. 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 Ya, baik, kurang terangkat untuk pangkal lisannya. Bas. 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 Baik, jazakallah khair. Berikutnya Pak Asrizal, silakan Pak. Pak Asrizal, ada? Sorry. Asya. Baik. Sasitu bash. Sekali lagi. Sasitu bash. Taib, jazakallah khairan. Alhamdulillah. Baik, berikutnya Pak Kris, silakan Pak. Sasisu bas. Diulang. So. 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 Posisi lisan ke gigi bagian bawah. So, tekan. So. So. Si. So. Si. Bedanya di sini. Bukan si, tapi si. Karena kalau misalkan kita ucapkan si itu sama dengan sin ya. Baik, coba ulang. Si. 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 Oh, si. So si. Su. 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 Bas. Su. Bas. Tidak bas, tapi bals terangkat, mulutnya terangkat. Bals. Bas. Pangkal lisan terangkat. Bals. Bas. Seperti agak tercekik dia. Seperti agak tercekik gitu suara kita tuh. Bals. Bas. Baik, insyaallah. Berikutnya Syekh Firdaus, fadhal. Bas. Ya. So. Si. Su. Bas. So, si, su, bas. Baik. Khair. Berikutnya Pak Edi, silakan Pak. Bas. Baik, agak ditekan lagi untuk mulutnya dan lisannya ke gigi bagian bawah. Kemudian pangkal lisannya agak seperti kecekik gitu ya. Kalau kita ini mah karena dia menyempit ya bagiannya. Baik. So, coba. So. Si.
sin, su, su, bas, bas, bas. bas, Taib, khair, insyaallah. Taib, barakallahu fikum. Nah, itu untuk huruf shad ya. Baik, posisinya sama ya, baik huruf shad maupun huruf sin dan zai itu sama ya. Jadi, lapisan bagian dalam gigi seri ya, bagian bawah. Atau ujung lisan ya, ujung lisan berarti yang paling apa namanya kelihatan dari lisan kita, itu menempel di ini apa lapisan bagian dalam gigi seri bawah, berarti yang dua ya, gigi yang apa namanya yang dua yang bawah, di situ posisinya untuk huruf shafir. Ini disebut juga dengan huruf-huruf shafir, disebutkan juga dalam manzumat shafiruha shadu wa zain sinu ya. Jadi ini termasuk huruf-huruf yang harus ada desis apa ya, bukan desis sebetulnya. Ya suara burung sih ya, shafir itu. Shafir, sautus shafir. Memang shafir itu secara bahasa burung ya, burung dalam bahasa Arab itu shafir. Sautus shafir berarti suara burung. Jadi menyerupai suara burung. Seperti itu. Baik, berikutnya adalah huruf sin. Sin ya. Huruf sin insya Allah mudah ya, karena dia tidak terangkat seperti huruf shad ya, tidak terangkat seperti huruf shad, dan dia memang huruf istifal, jadi cara bacanya juga biasa saja. Sa ya. Coba dibacakan sa, Sa. sa, Sa. ta, si, Si. si, tu, Su. su, bas, bas, bas. bas, Nah itu jadi seperti itu. Bismillah, bismillah. Bis. Jangan langsung diputus. Ketika Bismillah. kita mengucapkan huruf sin itu jangan langsung diputus. Bismillah, bismillah ya, tapi biarkan apa namanya ada desisannya itu keluar ya. Bismillah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Bis. ya. Bismillah ya. bismillah, Bismillah. Bis. Baik. Insyaallah mudah ya untuk huruf sin ya. Baik, sa si su bas, sa, si, su, bas, sa si su bas. sa, si, su, bas, Baik. Seperti itu dulu. Berikutnya yaitu huruf zai. Huruf zai juga sama, posisinya ini ketiga huruf ini sama ya. Jadi bedanya adalah untuk zai ini agak sedikit apa namanya, kalau kita terjemahkan dalam kosakata kita ini ada seperti huruf Z-nya ya. Ada huruf seperti huruf Z dia. Az, cuma dia tertahan ya. Tertahan. Az, baz, az, jangan sampai dikolkolahkan. Baik. Zazizu baz. Coba satu lagi. zazizu, baz, Ya. Zazizu baz. zazizu, baz, Ya. Zazizu baz. zazizu, baz, baz, Baz. 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 Az. 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 Ya. az, Az. az, Az. Taib. Khair. Az.
az, az. Nanti untuk latihan coba di ini ya, dilatih sendiri. Itu apa namanya, posisinya dia diinikan saja, disukunkan ya. Posisinya disukunkan dan beri huruf sebelumnya. Az, baz, taz gitu ya. Taz, itu agak sulit ya. Baik. Itu posisi daripada huruf shad, sin dan zai ya. Jadi dia termasuk huruf-huruf shafir ya. Huruf-huruf yang seperti suara menyerupai suara burung. Baik. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Itu nggak ada monyong ini ya, monyong mulut ya Pak Ustadz ya. Soalnya iya betul. Nggak ada monyongnya Ustadz ya. Jadi posisinya memang dia tidak moncong ya. Kalau misalkan kita lihat di sini yang kita pelajari, wallahu alam ya, memang ada sebagian yang dulu juga pernah kita mengadakan daurah itu. Kalau di daurah-daurah yang diisi oleh pengisi dari masyayikh dari Saudi atau dari Arab itu memang tidak dimoncongkan ya, tidak dimoncongkan. Tapi pernah juga saya mengikuti dulu daurah waktu ketika di pondok itu bersama dengan yang pengisinya dari pesantren Singosari Malang apa ya? Saya juga lupa tuh. Di apa ketika di Malang dulu. Syekh Ustadz Kiai siapa tuh dulu? Basori kalau salah siapa tuh. Allah alam, lupa lagi gitu. Nah, kalau di situ, kalau yang madhabnya yang di situ, yang di Malang, memang ada yang dimoncongkan, bagus memang. Dan ya, qadarullah ya, Anda pernah juga ikut masalahnya dulu. Waktu di pondok itu kan memang kita selalu mengadakan ini penataran untuk guru-guru baru biasanya dulu itu waktu di pondok. Penataran untuk guru-guru baru untuk mengajar Al-Quran itu kita mendatangkan juga dari pondok-pondok Al-Quran dulu itu. Nah, ketika pas kita belajar gitu ya makharijul huruf dan sifat huruf, nah memang ada sedikit perbedaannya di situ kalau nggak salah dulu. Ada beberapa yang memang makhraj yang berbeda gitu pengucapannya, Allah alam. Barangkali mereka juga punya sanad mutasil, tapi yang dibahas oleh masyayikh yang dari Timur Tengah itu memang nggak ada yang shadnya itu dimoncongkan gitu, seperti itu. Allah alam bissawab. Tapi barangkali itu yang bisa Anda baca sampaikan. Ada lagi kira-kira? Tanya Ustaz. Silakan. Kalau dilihat dari gambarnya itu sin sama za itu, zai itu titik makhrajnya itu sama ya Ustaz? Yang membedakan apa ya? Titik makhrajnya itu dia sama saja. Sama saja. Posisinya sama. Posisinya sama. Yang membedakan adalah suaranya saja. Vokalnya. Posisinya sama, vokalnya beda. Ya, bunyi yang keluarnya itu. Kalau letaknya sama. Ya, letak daripada posisi sin dan zai maupun shad itu sama saja ya letaknya. Allah alam bissawab. Ya. Seperti misalkan ketika kita mengucapkan huruf shad itu kita bisa pakai rumus dengan mengucapkan huruf sin ya. Misalkan kita ucapkan huruf shad dengan rumus huruf sin. Posisinya sama. Nah, kita ucapkan seperti kita desiskan seperti itu dulu. Masuk ke huruf shad.
sod, 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 seperti itu. Itu untuk latihan juga bisa. Ya, jadi kita desiskan dulu seperti mau mengucapkan huruf sin tapi gak jadi. Masuknya ke huruf sod, sod, so, so, seperti itu, so, so, seperti itu. Coba diucapkan semua, 1, 2, 3, so, Sod. desisnya Sod. keluarkan dulu, desisnya keluarkan dulu, baru ucapkan ke huruf sod, sod, Soda. Sod. sod, ya, Sod. so, Sod. so, so. Sod. Baik. Sod. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mengucapkan huruf sin, itu bisa juga dengan rumus huruf sod. Misalkan, ya sama aja, ya sama aja karena dia awalnya desis ya. Bisa di, pokoknya ada suara itu dulu ya, ada suara burung itu yang apa diibaratkan dengan suara burung. Itu. Kemudian vokal kita tergantung mau ucapkan huruf sin atau sod ya. Sod, sod atau sin, sa, Sod. sa, seperti itu ya. Jadi memang apa namanya? Karena letak sama ya, letaknya sama, hanya vokalnya saja ketika kita mengucapkannya saja. Ya tidak ada bedanya. Kecuali dengan huruf sod memang ada beda, yaitu dia pangkal lisan kita terangkat. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini. Jika tidak ada, kita lanjut lagi. Masih ada waktu ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya, yaitu huruf lo, lo, zal, dan sa. Baik, zal dan sa. Ya, kita lihat saja di sini makhraj huruf lo, zal, dan sa. Ini juga sama ya, ini juga sama satu makhraj. Ya, satu makhraj. Hanya saja yang membedakan adalah huruf lo itu ya dia termasuk huruf isti'la atau huruf yang mempunyai sifat tebal. Ya, maka dia harus terangkat ya, sama seperti huruf shad tadi ya. Huruf shad tadi. Jadi dia termasuk yang diangkat pangkal lisan kita. Posisinya sama, yaitu apa? Tarful lisan, ujung lisan kita ya, ujung lisan. Hanya saja ini ma'atrafis tanaya al-ulya, dengan ujung gigi seri atas ya, ujung gigi seri atas. Kalau di Indonesia biasanya digigit ya, digigit katanya. Sebetulnya tidak digigit ya, sebetulnya tidak digigit, tapi lisan ujung lisan kita itu mengenai ujung gigi seri atas, itu sebetulnya posisinya. Ya makanya huruf lo, l itu memang harus agak ke depan ya posisinya. Posisi lisan kita harus dikedepankan. Ya, l. Khusus huruf lo karena dia huruf tebal ya, karena dia huruf tebal berarti harus diangkat daripada pangkal lisan kita. Baik, kita ucapkan huruf lo ya, huruf lo ya, lo. Kita matikan dulu, kita sukunkan dulu huruf lo-nya supaya kita tahu letak huruf lo itu di mana. والظالمين itu tidak ada
Ingat, untuk huruf Oh, lo iya ini sih. sebetulnya dia bunyinya bukan huruf Z ya. Jadi harus dihindari bunyi huruf Z. Seperti apa? Misalkan zo. Ya, sebetulnya bukan zo ya. Ya, bukan zo. Jadi dia memang letaknya saja, letak daripada apa lisan kita itu harus menempel di atas. Ya, ujung gigi atas. Lo. Lo. Ya. Lo. Baik. Lo ya. Lo. Lo. Zo. Lo. Ya. Lo. Baik, insyaallah kita akan apa namanya? Di latihan kita lebih ini lagi sepertinya. Baik, Allah, Ghadhizu bel. Untuk huruf ini ya, huruf ini bukan apa ya, ada bab khusus di dalam matan Jazari itu yang membahas tentang huruf bod dan lo ini ya, perbedaannya. Ya, ada perbedaan apa namanya? Perbedaan antara huruf lo dan lo. Ada dibahas khusus tentang apa namanya? Kalimat-kalimat yang harus dibaca lo dan lo supaya memang tidak terbalik gitu. Itu ada babnya babul lo wa do kalau nggak salah ya. Ini samar ya Ustaz ya, mendekati ya. Betul, apa namanya enggak terkadang dia kebalik gitu kita ininya. Apa meletakkannya apa huruf lo atau bo ya. Yang bo ini atau kalau misalkan saya sebutkan wal kadhiminal ghaid itu pakai bod ini atau pakai lo atau pakai bo? Zo. Ya, pakainya yang ini ya. Pakainya yang ini. Wal kadhiminal ghaidh kadhi. Nah, itu. Wal kadhiminal ghaidh. Kemudian ada juga di dalam surat Al-Qiyamah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang pertama pakai apa? Yang pertama adalah pakai dhad ya, pakai dhad. Nadoro saja. Ya, yang seperti huruf shad, yang seperti huruf shad ada titiknya. Nah, wujuhun yawma idzin nadhirah. Yang kedua baru pakai ini. Nah, yang kedua baru pakai ini. Ila rabbiha nadhirah. Nah, baru pakai ini. Nah, karena di situ ada ini apa namanya? Ya ada dua yang mirip gitu di situ. Dan ayatnya saling ini gitu. Ayat selanjutnya juga gitu ya. Jadi berdekatan. Makanya dibahas itu khusus dalam apa namanya? Muqaddimah Jazari. Coba Ustaz coba ini lihat itu langit-langitnya itu, lihat lidahnya itu yang lisannya antara dok dan dod, dok dan dod. Kalau digabung gimana coba? Lisannya itu Ustaz, itunya gambar ininya, gambar apa orangnya ini kan, coba Ustaz balik sebentar ke dod. Baik. Coba lihat apa namanya yang pertama ini dulu ya. Coba lihat yang ini bisa dilihat lisannya itu kan. Lisannya. Ya, lisannya di sini. Dua gigi seri. Posisinya dia harus apa namanya nempel ke gigi bagian atas ya. Ujung lisan kita itu nempel ke gigi ujung gigi bagian atas. Dengan huruf bod. Huruf bod itu posisinya bukan ujung lidah, tapi dia tepi lidah. Ya, tepi. Iya. Ada yang membedakan antara ini apa? Jadi tepi itu di sini ya. Tepi lidah ya. Mohon maaf ini agak keinian ya. Sulit. Mohon maaf agak
Iya. Betul ingat saya. Jadi posisinya tepi di sini. Iya. Tepi lisan itu, Lisan. itu dimulai dari belakang ya, gigi geraham bagian atas sampai ke depannya. Ya. Jadi elbow, 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 lodi, walabbo, walabbo. Nah, itu memang kita boleh khiyar di situ, boleh memilih baik sebelah kiri atau sebelah kanan, mana yang mudah bagi kita untuk huruf bod ya, untuk huruf bod. Adapun huruf lo itu bukan di tepi, dia di ujung, memang di ujung ya, memang di ujung lisan kita. Baik, kita balik sebentar, coba ya. Jauh nih. Nah, ini. Ya, bisa dilihat. Itu pangkalnya enggak ini ya Ustadz ya? Berarti pangkalnya kan enggak nyentuh ini ya Ustadz ya? Nggak nyentuh apa? Enggak nyentuh ini ya gigi seri ya dia? Nyentuh juga? Pangkal Bukan lisan. pangkal. Bukan pangkal, tapi ujung. Sorry kok pangkal, maaf. Ujung lisan nggak nyentuh ke ini ya, nggak nyentuh ke gigi seri atas ya? Enggak. Jadi bukan ke gigi seri posisinya. Dia ke gigi geraham atas. Ya, itu yang membedakan. Dia apa namanya, untuk huruf bod ini dia bukan bukan huruf di ujung lisan ya, bukan di ujung. Kalau ujung berarti dia posisinya di sini. Ya. Di ujung. Tapi dia di tepi. Tepi itu ini akhir tepinya di sini, mulai tepinya di sini. Nah, ini yang kena dengan gigi geraham atas itu, bagian ini. Nah, jadi bukan ini. Kalau lo itu memang yang kena adalah ininya. Ya. Ujung ini ke gigi ini. Gigi seri atas. Yang bagian atas ya. Atasnya. Baik, di situ ya, barangkali ininya perbedaannya. Ya. Sip. Tapi emang agak susah, ya harus sering latihan nih Ustadz. Ya, intinya itu Pak. Jadi kalau misalkan dari awal kita mengucapkan ya, misalkan makanya anak-anak kita kalau bisa diajarnya betul-betul yang langsung bagus Pak ya, jangan jangan nanggung gitu. Karena kalau misalkan ya seperti kita belajar dulu misalkan ya, gurunya mohon maaf barangkali kurang bagus dalam pengucapan ya, karena memang keterbatasan media ataupun keterbatasan beliau dalam menuntut ilmu. Nah, itu memang ini berpotensi seperti kita susahnya gitu. Nah, jadi nanti harus kalau bengkel itu harus direferensi lagi, harus ini lagi gitu, diotak-atik lagi. Nah, jadi anak-anak kita tuh kalau misalkan ini sebisa mungkin belajar langsung kepada yang punya sanad lah atau apa gitu, yang bagus pokoknya, biar kerjanya tidak dua kali gitu. Nah, karena kalau sudah tahsin itu ya sebetulnya diadakan tahsin itu kan karena memang ada ada yang perlu diperbaiki gitu. Ada yang perlu diperbaiki. Maka itulah adanya tahsin. Tapi kalau misalkan kita belajarnya dari nol gitu dengan bacaan yang bagus, ya insya Allah sebetulnya tidak nggak ada lagi tahsin, ya belajar aja gitu, belajar Al-Quran ya seperti biasa saja, belajar Al-Quran dengan metode
talaqi dari syekhnya seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Kemudian huruf zal, za, ez. Ini juga sama ya. Ez, jangan sampai dikolkolakan. Jangan sampai dikolkolakan. Az-zakirina Allah katsira waz-zakirat. Idza dzukirallahu wajilat. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Za itu zakiri waz-zakirin Allah katsiran waz-zakirat. Zazizu baz zazizu baz baz Zazidu baz baz zazizu baz baz. Jadi tertahan posisi dari lisan kita itu lisan kita itu ujung lisan kita jangan sampai dilepas dulu. Baz jangan dilepas dulu. Nempel terus di gigi atas. Baz ya. Az-zakirin Allah katsiran waz-zakirat. Ya, waz-zakirat. Ya. Ya, qalqalah muncul kalau dilepas Ustadz ya, berarti ya. Kayak muncul itu ya. Lalu ya, kalau misalkan kita lepas dia muncul qalqalah. Muncul ya. Jadi memang tidak tidak dilepas dulu. Minal munzirin. Apalagi ya, misalkan Zalikal kitab biizni Ustaz ya, biizni rabbihim biizni. Ini kadang orang muncul kata za-nya kenapa Ustaz? Inna lahu lahafizun. Za-zi ya. Baik, itu huruf zal. Insyaallah mudah. Yang penting tempelkan saja Pak ya. Tempelkan di gigi seri atas, di ujung ya. Bukan ditempelkan di gigi seri, tapi di ujungnya, di ujung gigi seri. Jadi ujung dengan ujung gitu. Ujung lisan dengan ujung gigi seri atas. Seperti itu ya. Kemudian sa juga sama ya. Sa si subas ya, jadi sin juga sama ya. Apa sa si subas s ya. Dia termasuk yang huruf sa ini adalah huruf-huruf hamas ya. Mahmusuha fahassahu syakhsun sakat. Jadi dia termasuk huruf hamas. Jadi dia ada nafas mengalir ya untuk huruf sa ini. Untuk sa ini harus mengalir nafasnya. Nafas bukan ininya, bukan suara tapi nafasnya mengalir. Ya, ada nafas. Nah, itu. Sa tidak tidak diputus seperti itu. Tidak diputus seperti itu, tapi nah, ada ada nafas keluar. Ya, tidak jangan dipotong seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi harus ada nafas, harus ada nafas keluar ya, karena dia termasuk daripada huruf yang bersifat hamas ya. Jadi nafas mengalir keluar.
as as ya. Sa si su bas bas tidak bas ya, tidak langsung dipotong seperti itu. Tapi bas bas biarkan nafas kita mengalir keluar, biarkan. bas Bas ya. nasi su bas. Misalkan apa? Huruf sin. Kita kasih contoh. Huruf sin. Misalkan apa? Allah. Shalli ala Muhammad. Iza sama Bukan. sin ya Ustaz. Sin. Sa ini. Sa ini. Sa. Ya, sa. Sabit Wa sabbit aqdamana Ya, wasabbit aqdamana ya, wasabbit aqdamana, wasabbit. Atau yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya ya. Juga ini Ustaz. Salah satu ayam. Ya, sama. Salasata ayyam ya, sama. min salasiyal laili Min sulusayil laili. Itu sulus ya, bukan ini. Sulusayil laili wa nisfahu wa sulusah ya, dalam surat Al-Muzammil ya. Sulus al-lail. Sa juga. Baik, barakallahu fikum. Intinya adalah posisi daripada letak lisan kita itu memang harus betul-betul di situ. Ya, sa. Kita coba saja ya. Kita coba nanti ya. Coba letakkan ujung lisan kita ke gigi dulu ya. Di situ. Kita coba letakkan di situ. Kemudian baru dikasih vokal atau dikasih suara. Sa, za, wo, Fa. do Za. Bedanya memang kalau word adalah pangkal lisannya saja. Itu yang membedakan. Za. Jadi banyak latihan saja sebetulnya kalau makhraj ya, makhrijul huruf ini banyak latihan. Zi su misalkan ya. Silakan. Ini apa namanya? Dilatih terus untuk huruf-huruf daripada huruf-huruf ini. Baik, barakallahu fikum. Kira cukup dulu sampai sini. Jika ada kesulitan ya memang sulit ya. Jika memang namanya juga memang latihan ya, latihan makhraj. Jadi memang sebetulnya hanya posisi saja ya, posisi daripada makhrijul hurufnya saja yang belum 100% seperti ini gitu. Suaranya sudah ada, tapi letaknya masih kurang pas. Itu saja sebetulnya yang menjadi permasalahan daripada huruf-huruf ini. Maka dengan melihat daripada gambar-gambar ini ya kita doakan juga bagi penulis yaitu Syekh Aiman. Mudah-mudahan beliau mempunyai jariah yang semoga Allah menerimanya lah. Ya, karena kita dimudahkan dengan adanya gambar-gambar seperti ini. Ya, kalau dulu susah untuk ya seperti kita talaqi ya. Seperti kita talaqi dengan masyayikh langsung tanpa melihat ya organ dalamnya bagaimana dan sebagainya. Ya, organ dalam lisannya itu bagaimana, itu kita nggak tahu. Tapi dengan adanya ini
ya. Semoga Allah terima segala amalannya Syekh ini. Ya, dan kita juga mendapatkan manfaat dari sini. Mudah-mudahan juga kita ya termasuk orang-orang yang mencintai para ulama ya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan juga bersama mereka para ahli Al-Qur'an. Baik, Bapak-Bapak sekalian, barangkali ini saja dulu ya dari Ana. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita bisa terus berlatih ya dalam makharijul huruf ini sehingga bacaan kita menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Baik, kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.